sahabat Gemilang, bertemu lagi dengan saya Sonia. Selamat datang di channel YouTube Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari Gemilang. Siapa sih yang tidak tahu dengan keran air? Sering kita temui pada aktivitas sehari-hari saat mencuci tangan, mencuci muka, mencuci piring, baju, dan masih banyak lagi. Apakah sahabat Gemilang di rumah tahu ada berapa banyak jenis keran air yang tersedia? Kali ini saya kembali ditemani oleh rekan saya Pak Rahman yang akan menjawab pertanyaan kita. Hai Pak Rahman. Halo Sonia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum mengetahui jenis-jenis keran air, apa boleh diberitahu? Apakah fungsi umum dari keran air? Semua orang pasti sudah mengenal dan mengetahui fungsi umum dari keran, yaitu untuk mengontrol air yang dikeluarkan dari saluran air yang memiliki banyak kegunaan untuk keperluan sehari-hari, seperti sanitasi, minum, mencuci, dan masih banyak lagi. Sehingga air tidak terbuang sia-sia dan aktivitas pun menjadi lancar. Selain itu, keran air juga memberikan nilai estetika jika dipilih dengan tepat, sesuai fungsi serta tempatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih jenis keran yang tepat dan sesuai dengan keperluan Anda. Ada berapa macam jenis keran air yang tersedia? Keran air dapat kita klasifikasikan berdasarkan yang pertama bahannya, kedua fungsinya, dan yang ketiga jenis katup. Ada berapa jenis keran air jika dilihat berdasarkan bahan? Ada 5 jenis keran air berdasarkan bahan, yaitu keran plastik, keran PVC, keran stainless steel, keran besi, dan keran kuningan. Bisakah diberitahu fungsi dan kelebihan dari masing-masing jenis keran tersebut? Pertama, keran plastik. Jenis keran ini memiliki harga paling ekonomis di antara jenis keran air lainnya. Karena bahannya terbuat dari plastik, keran ini anti karat dan korosi. Akan tetapi, keran plastik tidak dapat digunakan untuk keperluan air dengan tekanan tinggi. Oleh karena itu, keran plastik umumnya dipakai untuk keperluan air seperti dispenser dan bak kamar mandi. Kedua, keran PVC. Karena terbuat dari bahan polivinil klorid, jenis keran ini juga anti karat dan tahan terhadap korosi. Memiliki harga yang terjangkau, dapat digunakan untuk keperluan air bertekanan rendah dan sedang, seperti bak kamar mandi, bak cuci piring, wastafel, dan lain-lain. Ketiga, stainless steel. Karena bahannya yang tahan karat dan korosi, keran stainless steel memiliki ketahanan terhadap suhu yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk saluran air panas dan dingin. Keran jenis ini memiliki harga yang cukup terjangkau serta tahan lama. Keran stainless steel biasa ditemui pada keran air minum, keran bak cuci piring, keran wastafel, keran shower, dan keran bathtub. Keempat, keran besi. Keran jenis ini memiliki ketahanan terhadap saluran air bertekanan tinggi. Biasanya dipakai pada perusahaan air minum atau PDAM. Akan tetapi, keran jenis ini juga dapat digunakan untuk rumah sebagai keran taman. Terakhir, kuningan. Jenis keran ini terbuat dari material berkualitas tinggi. Dapat digunakan untuk kebutuhan air dengan suhu dan tekanan tinggi, seperti keran wastafel panas dan dingin, keran shower, dan keran bathtub. Meski memiliki harga yang terbilang cukup mahal, keran yang terbuat dari bahan kuningan terbukti memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap karat dan korosi. Kemudian ada berapa jenis keran air berdasarkan fungsinya? Jenis keran air berdasarkan fungsi yaitu keran wastafel, keran bak cuci piring, keran shower dan bathtub, serta keran taman. Apakah fungsi dari keran wastafel? Keran wastafel yaitu jenis keran yang dipasang di atas wastafel yang berfungsi untuk kegiatan sanitasi kecil di rumah seperti mencuci tangan, menggosok gigi, dan mencuci muka.
keran wastafel memiliki fisik yang kaku, sehingga air yang keluar dapat diminimalisir dan tidak terbuang sia-sia. Keran wastafel juga sering kita temui pada kamar mandi umum, seperti restoran atau tempat makan, mall, dan masih banyak lagi. Ada dua jenis keran wastafel, yang dipasang di dinding dan yang dipasang di meja. Umumnya terbuat dari bahan PVC dan stainless steel. Seperti apakah keran bak cuci piring? Keran bak cuci piring biasanya terbuat dari bahan plastik, PVC, dan stainless. Dipasang di atas kitchen sink untuk mencuci piring dan bahan-bahan makanan. Keran bak cuci piring memiliki fisik seperti bebek atau angsa, sehingga air yang mengalir tidak merembes keluar bak cuci piring yang dapat menyebabkan dapur menjadi basah dan kotor. Keran bak cuci piring tersedia dengan jenis kaku dan fleksibel, agar lebih leluasa digunakan untuk mencuci. Bagaimana dengan fungsi keran shower? Keran shower adalah jenis keran khusus yang dibuat untuk shower mandi. Biasanya terbuat dari bahan stainless steel dan kuningan, karena dapat digunakan untuk saluran air dengan suhu dan tekanan tinggi. Keran shower dipasang dengan cara ditanam di tembok dengan menyambungkan saluran pipa air yang terhubung ke shower. Ada dua jenis keran shower. Yang pertama, shower mixer, yaitu jenis keran shower yang hanya memiliki satu saluran air keluar yang dihubungkan ke selang shower. Kedua, bed shower mixer, yaitu jenis keran shower yang memiliki dua saluran air keluar. Yang pertama dihubungkan ke shower, dan yang satunya lagi untuk mengisi air pada bathtub. Yang terakhir, keran taman. Apakah fungsinya? Keran taman biasa dipasang dan digunakan di area luar rumah untuk menyiram tanaman, mencuci motor, dan masih banyak yang lainnya. Umumnya terbuat dari bahan PVC atau besi, sehingga mampu digunakan untuk saluran air bertekanan sedang hingga tinggi. Selanjutnya, ada berapa macam jenis keran air berdasarkan jenis katup atau handle-nya? Ada beberapa macam jenis keran air berdasarkan katup, yaitu ball faucet, cartridge faucet, dish faucet, compression faucet, automatic faucet. Bisakah dijelaskan satu-satu seperti apakah keran tersebut? Ball faucet merupakan jenis keran yang memiliki katup bulat. Dioperasikan dengan cara diputar ke kanan dan ke kiri. Jenis ball faucet biasa ditemukan pada keran taman, keran BCP, keran wastafel, keran shower, dan keran bathtub. Cartridge faucet memiliki handle yang ditarik ke atas untuk membuka saluran airnya, kemudian dapat mengatur suhu air dengan diarahkan ke kanan atau ke kiri. Biasanya ditemui pada keran wastafel, keran shower, dan keran bathtub. Dish faucet, keran jenis ini adalah hasil kemajuan dan teknologi baru dengan pegangan berbentuk tunggal, dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri untuk mengatur suhu, dingin, panas, dan hangat. Compression faucet merupakan jenis keran lama yang memiliki dua handle yang digunakan untuk mengeluarkan air panas dan dingin. Biasa ditemui pada keran wastafel, keran shower, dan keran bathtub. Automatic faucet. Jenis keran ini dikembangkan dengan teknologi modern yang memiliki sensor khusus sehingga dapat menyala otomatis dengan hanya mengulurkan tangan ke mulut keran. Sangat praktis dan higienis karena tidak perlu memegang bodi keran, dapat ditemukan pada keran wastafel. Apakah semua jenis keran tersebut tersedia di Gemilang?
Tentu saja, tersedia berbagai macam pilihan jenis keran air di Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Anda bisa melihatnya melalui website Gemilang www.gemilangstripstore.com atau melalui aplikasi mobile Gemilang Store yang dapat didownload di Play Store dan App Store. Adakah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih keran air? Tentu saja, pertama, pilih jenis bahan keran air yang tepat untuk kebutuhan Anda. Jenis keran air plastik dan PVC tidak dapat digunakan untuk saluran air bersuhu tinggi karena akan meleleh jika terkena air panas. Kedua, pilih jenis keran air sesuai fungsinya. Contohnya, keran wastafel tidak dapat digunakan sebagai keran untuk bak cuci piring karena memiliki leher yang pendek, sehingga akan menjadi sulit dan tidak leluasa untuk mencuci peralatan dengan ukuran yang besar. Kemudian, pilihlah jenis handle yang tepat untuk kebutuhan Anda. Gunakan jenis handle yang mudah digunakan untuk Anda dan penghuni lain yang ada di rumah agar keran dapat berfungsi secara maksimal. Terakhir, pilihlah tampilan model dan warna yang cocok untuk tema rumah Anda, agar keran air dapat menambah nilai estetika tampilan rumah Anda. Terima kasih Pak Rahman atas penjelasannya kali ini. Ya, sama-sama Sony. Bagaimana? Apakah sahabat Gemilang sudah mengetahui jenis, fungsi, dan kegunaan dari keran air? Jangan bingung lagi ya memilih jenis keran air yang tepat untuk kebutuhan Anda. Nantikan episode berikutnya, karena kami akan membahas tentang benda atau perlengkapan kerja yang tidak kalah menarik dari ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Follow Instagram @gemilangstore_pusat untuk mendapatkan informasi terbaru seputar bahan bangunan dan informasi promosi dari Gemilang Pusat Bahan Bangunan. Sampai jumpa di tips pintar Sigilang berikutnya.